Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat IMN TV yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkesempatan untuk mengikuti kajian dalam program Cahaya dan Tuntunan bersama Zen Latte. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat IMN TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meneruskan kembali kajian kita yang sudah tertunda pada kesempatan yang lalu. Tapi sebelum itu, di depan saya sudah kita saksikan ada beberapa produk yang dihasilkan oleh Zen Latte. Di antaranya ada milk tea original, Thai tea, milk tea Earl Grey, brown sugar milk, dan matcha. Dan produk-produk tersebut bisa kita dapatkan di semua atau serba yang ada di Indonesia. Hadirin rahimakumullah, mungkin inilah salah satu hikmah dari adanya bisa dikatakan medsos itu adalah salah satu media untuk kita bisa menyebarkan ilmu, bisa mengambil pelajaran. Dan salah satu yang akan saya kedepankan pada kesempatan kali ini adalah berhubungan dengan sebagai seorang istri, ya, mungkin juga sebagai seorang ibu yang tidak lepas dari yang namanya kewajiban terhadap suami. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah tema. Nah, ini mungkin bisa dikatakan diambil dari nadom bahasa Sunda, tapi nadom tersebut tidak sembarangan karena semuanya berasal dari sebuah kitab yang diberi judul yaitu Uqudul Jain, yang Uqudul Jain ini membahas semuanya mengenai kehidupan berumah tangga atau suami istri. Sebelumnya ada beberapa nadoman yang akan saya coba ketengahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadkiratul banati. Sapali ulama parantosnya urgen, wajib ke istri nu atos carogean, kedah ngadatkeun ka isin kakang raka, supados henteu janten ahli neraka, ulah nyentak jeung molotot kakang raka, najan ambek akhirna bakal cilaka, kedah toat kana parentahanana, dina lebah nu halal hukum syara'na, ulah nembal nalika kang raka nyangem, pamisieun istri diancam jahanam. Nah, itu mungkin syair yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari nomor 1. Sapalih ulama parantos nyaurkeun wajib ka istri nu atos carogean. Artinya adalah ulama sudah memberikan keterangan bahwa wajib kepada perempuan yang sudah mempunyai suami adalah pertama, kedah ngadatkeun ka isin kakang raka, karena disebutkan dalam kitab tersebut yaitu wa yajibu alal mar'ati dawamul haya'i min jaujiha. Kenapa? Karena ternyata seorang perempuan itu diwajibkan untuk membiasakan atau melanggengkan
rasa malu terhadap suaminya. Artinya bagaimana tetap harus menyimpan rasa hormat, tetap harus menyimpan rasa takdim kepada suaminya. Jangan merasa, oh saya ini lebih pintar, oh saya ini lebih kaya, oh saya ini lebih segalanya dari suami saya. Tetap tidak seperti itu. Karena di sini dikatakan wajib, berarti ada kalau wajib itu sifatnya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat siksa. Berarti pahala untuk seorang istri yang selalu membiasakan mempunyai rasa malu terhadap suaminya. Ya. Itu. Yang kedua, ulah nyentak jeung molotot kakang raka. Wagodu torpiha. Wagodu torpiha artinya dan menundukkan pandangannya. Jangan merasa, oh saya ini lebih pintar. Emang kamu siapa? Nah, jangan merasa bahwa istri itu lebih di atas suami. Kenapa? Karena salah satu akhlak atau salah satu adab seorang perempuan adalah ketika itu dia harus menundukkan pandangan di depan suaminya. Nah, kenapa? Di ulama pernah mengatakan najan ambak akhirnya bakal cilaka. Karena apa? Karena laki-laki itu tetap dikatakan dalam sebuah keterangan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, jangan merasa diri ini lebih dari suami. Nah, akhirnya kalau kita merasa seperti itu, akibatnya akan dirasakan oleh kita sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Yang ketiga, kedah to'at kana parintahanana wa to'atu limrihi. Artinya to'at terhadap apa-apa yang diperintahkan suami. Misalkan suami kita di rumah menyuruh membuatkan masakan, menyuruh membuatkan makanan, dan lain sebagainya. Kita turuti saja dan akhirnya itu akan membuat suami senang. Dan itu akhirnya akan membuat suami bahagia. Karena apa? Karena ternyata ketika taat kepada suami itu, maka apa yang kita inginkan insya Allah akan menjadi kenyataan. Gitu ya. Wasukutu ingda kalamihi, ulah nembal nalika kang raka nyangem. Artinya apa? Jangan berbicara ketika suami sedang berbicara. Jadi ibu lamun aya caroge anu misalkan nyarios nembe sakecap orang tuh 10 kecap neng terewelang dan lain sebagainya. Itu tidak diharapkan seperti itu. Kenapa? Karena adapun adab-adabnya adalah jangan berbicara ketika suami kita lagi berbicara. Nah, itu saja. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Waalaikumsalam. Ada yang mau lewat Bu? Oh, ya. Produk Zen Latte. Ya. Terima kasih. Apa ini? Zen Latte rasa matcha. Oh, Zen Latte rasa matcha. Saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Zen Latte rasa matcha dan juga rasa yang lainnya ini enak sekali ya. Nah, apabila sahabat-sahabat ingin menikmati rasa Zen Latte yang bervariasi, dapat ditemukan di Jogja, Gria, Yomat dan sebagainya. Sahabat-sahabat MNTV yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kajian kita, yaitu tadi sudah kepada wa ta'atul limrihi, artinya dan harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh suami. Di pada nadom yang sudah saya nadomkan, ulah nembal nalika kang raka nyangem, artinya jangan berbicara ketika suami kita lagi berbicara. Kenapa? Karena walaupun kita seorang perempuan, kata ahli, perbendaharaan perempuan itu lebih banyak daripada perbendaharaan laki-laki. Tetapi kita harus bisa menghargai ketika suami kita lagi berbicara, dan itu rasanya lebih enak. Artinya kenapa dalam istilah Sunda sudah dikatakan ada rep ada pok. Artinya ketika suami berbicara maka kita rep, maka kita artinya diam. Dan sebaliknya ketika suami kita sudah diam maka kita boleh berbicara. Nah, itu. Berikutnya
Saya masih lanjutkan lagi nadom yang tadi. Nyakitu deui kang raka bade liar, istri kedah jajab tilebet kaluar. Kedah mayun istri kulem kakang raka, lamun mungkur akhirna sok tara suka. Dan ketika suami kita pulang dari pekerjaan, maka kita sambut. Ya, ini wal qiyamu ingda kudumihi. Artinya kita sambut ketika suami kita pulang dari pekerjaannya. Dan begitu juga ketika suami kita akan berangkat bekerja, maka kita antarkan minimal sampai ke depan rumah kita. Nah, wa urudu nafsiha lahu ingdan naumi. Kedah mayun istri kulem kakang raka. Kenapa? Karena sebagai suami istri pasti ada keinginan dari suami atau dari istri untuk melakukan hal-hal yang sudah sifatnya halal. Nah ini kenapa ternyata orang tua kita terdahulu pernah berbicara seperti ini. Sepuh kapungkur sok nyarioskeun, mun pungkur bahan pepegatan. Kenapa? Karena yang satu istilahnya tidurnya madep ke tembok, yang satunya juga seperti itu, maka tidak akan terjalin rasa kasih sayang. Nah, oleh karena itu dibiasakan kepada ibu-ibu mungkin untuk selalu menghadap tidur kepada suaminya. Nah, itu ya. Wa ta'aturu istri kedah ngalanggengkeun sesengitan, supados kang raka salami bingaheun. Ya, mungkin ibu-ibu juga sudah merasa kalau badan kita bersih, badan kita rapi, kemudian penampilan kita apik ya, maka kita akan pede ketika berada di depan suami. Ternyata ibu-ibu kita perhatikan seperti itu, ternyata ada pahala loh buat kita. Artinya bukan merasa oh saya ini cantik. Nah, tetapi ternyata hal seperti itu memang dianjurkan oleh agama. Wa ta'aturu artinya ngalanggengkeun sesengitan, artinya tidak berbadan bau. Artinya walaupun tidak memakai parfum yang mahal, tapi minimal badan kita bersih, memakai baju yang rapi, memakai pakaian yang setidaknya enak dipandang suami, begitu ya. Nah, wa ta'ahuduhal fama bil miski. Nah, di sini dan juga istri itu untuk merawat mulutnya. Artinya apa? Ya minimal lah kalau di depan suami mungkin pakai lipstik ya Bu ya. Pakai lipstik atau pakai istilahnya riasan wajah yang walaupun tidak menor tapi sedikitnya enak lah dipandang oleh suami. Jangan sampai rambut acak-acakan, kemudian tata rias juga tidak karuan dan sebagainya. Nah begitu. Wadawamu zinati bihadrotihi. Nah, oge istri kedah dangdos masing sering kudang dosa nunari karena merangsang. Artinya apa? Nah, di depan suami jangan merasa malu untuk kita memakai baju yang sifatnya seksi gitu ya. Nah, kenapa? Ternyata hal seperti itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena suami itu bisa dikatakan bisa mencurahkan semua kasih sayangnya kepada istri, gitu kan. Nah, ternyata dalam keterangan masih di dalam kitab Buku Dulujen saja sudah diterangkan bahwa ketika suami dan istri itu melakukan ini ya, saling berpegangan saja, dari sela-sela jarinya itu sudah berjatuhan dosa-dosa dari suami dan istri tersebut. Nah gitu. Jadi ketika kita berhubungan dengan suami, jangan merasa itu beban, tapi jadikanlah itu adalah ladang pahala ibadah kita, ya. Gitu. Nah, kemudian dua hal terakhir, watarkuha ingda goibatihi watarkul hiyanati lahu ingda goibatihi fi firashihi. Jangan pernah berdandan ketika suami kita tidak ada. Jangan pernah bahasa Sunda nama beger deui. Ya, apalagi kalau melakukan naudzubillah min dzalik selingkuh. Kenapa? Karena hal seperti itu sangat dibenci oleh
Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau saja istri keluar dari rumahnya untuk merasa merasa cantik, kemudian berpakaian yang seksi dan lain sebagainya, dosanya itu akan mengalir kepada suaminya. Ya itu dan bisa dikatakan perempuan yang seperti itu dikatakan sebagai perempuan yang sudah melakukan tabaruj. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ada lagi selain di rumah, kita juga mungkin bertetangga. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita punya tetangga? Ada juga keluarga suami. Nah, keluarga suami itu adik ipar kita atau kakak ipar kita atau siapapun itu yang berhubungan dengan keluarga suami, maka itu harus dihormat. Artinya harus dihargai. Jangan merasa berat sebelah. Ya, jangan berat sebelah, harus adil kepada pihak kita, artinya kepada pihak istri harus adil, juga kepada pihak suami juga harus adil. Dan itu alangkah indahnya kalau kita bisa melakukan seperti itu, akan terjadi harmonisasi yang sangat indah. Kemudian kata tangga, artinya kepada tetangga kita jangan membuat masalah. Karena awal yang namanya ketika kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap kita, maka yang paling duluan menolong itu bukan orang lain, bukan teman atau siapa, tapi pasti adalah tetangga yang dekat. Maka usahakan kita di sini harus menghormati tetangga, harus menjaga kerukunan dengan tetangga, karena dikatakan wa ikramu ahlihi wa aqoribihi. Nah, itu alangkah indahnya ketika bisa rukun dengan keluarga dan bisa rukun juga dengan tetangga. Ya, istri kedah kenging, istri hente kenging kacara oge ngeret. Nah, ini mungkin bagi perempuan-perempuan yang maaf ya, bisa dikatakan konsumerisme ya, gitu ya. Ketika melihat orang lain lebih high gitu ya, lebih gaul dan lain sebagainya, jadi kita menuntut banyak terhadap suami. Ternyata itu tidak dibolehkan. Karena di sini dikatakan waru yatul qalili minhu katsiron. Artinya tidak boleh menuntut lebih dari apa yang suami mampu. Jadi syukuri saja apa adanya. Dan jangan sampai ketika suami kita juga punya uang banyak, ayo kita mangpang mengpung. Ayolah, saya mau tidur dengan suami, tapi nanti suami harus ngasih sesuatu ke kita. Jangan seperti itu. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita niatkan ibadah lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir, ini poin yang terakhir, dikedahkeun ka istri sieun ku Allah. Artinya selalu kita takut kepada Allah. Karena kenapa? Taat ke Allah, artinya taat kepada Allah dan kepada suami juga harus patuh. Nah, dan juga kita meminta keriduan kepada suami kita. Artinya ketika kita mau pergi minimalah minta izin ya, minimalah kita pamit kepada suami kita. Suhunkeun karidoan caroge surga akhirnya, artinya keridoan suami itu pada akhirnya akan mendapatkan surga, dan marahnya suami adalah neraka akhirnya. Nah, di sini dikatakan dalam hadis waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yastaghfiru lir mar'atil muti'ati li zawjiha tayru fil hawa wal khitanu fil ma wal malaikatu fis sama madamat fi ridho jauziha. Diriwayatkan bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan memintakan, yakin pasti akan memintakan maaf bagi seorang perempuan yang taat terhadap suaminya, apa saja, burung-burung yang ada di udara, kemudian walhitanu filma, artinya ikan-ikan yang ada di air, yang ada di lautan, dan malaikat yang ada di langit, selama ada perempuan itu ada di dalam keriduan suaminya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, mungkin bagi kita jihad kita bukan di medan perang, tapi jihad kita, medan perang kita adalah di rumah tangga. Jadi mari kita perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, terutama dengan ilmu pengetahuan
agama, yaitu khususnya mengenai ilmu berumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita bisa menghasilkan atau melahirkan putra-putri yang soleh-solehah yang nanti pada akhirnya akan membawakan kebahagiaan bagi kita semuanya di yaumil akhir nanti. Kita berharap mudah-mudahan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir dengan syafaatul udmanya beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zen latte, fill with Zen latte.